Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Maulana, mahasiswa Universitas Widya Mataram. Nomor induk mahasiswa yaitu 2012177729, kelas 2020C. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan hasil makalah dari saya, yaitu yang berjudul Problematika Pemilu Serentak tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini secara tuntas dan selesai. Adapun tujuan dari penulis dari makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Roni Sulistianto Luhu Kai SH MH pada mata kuliah Hukum Politik, Partai Politik dan Pemilu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Roni Sulistianto Luhu Kai SH MH selaku dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Pemilu merupakan sebuah konsep dari demokrasi prosedural dan juga merupakan salah satu cara terkuat pada rakyat agar melaksanakan demokrasi kontemporer. Indonesia sebagai negara demokrasi seyogyanya melakukan pemilihan pemimpin secara periodik, yang mana pemilihan kepala daerah dilaksanakan yaitu 5 tahun sekali. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemda Pilkada, dalam pasal 24 ayat 5, kepala daerah dan wakil daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan pada daerah yang bersangkutan. Pada pilkada pertama dilaksanakan pada tahun 2015 tanggal 9 Desember yang ditujukan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada penghujung tahun 2015 dan awal jabatan pada tahun 2016. Selanjutnya, untuk pembahasannya yaitu yang pertama, problematika pemilu serentak tahun 2024. Sikap pertama pemerintah dan fraksi di DPR yang cenderung tidak meneruskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semestinya diikuti dengan penjelasan terkait teknis perhelatan politik 5 tahunan itu. Ada sejumlah problematika teknis yang dibutuhkan kejelasan dan kepastian jika pemilu serentak nasional tetap digelar tahun 2024. Setidaknya ada 3 problematika yang harus segera diselesaikan terkait kepastian hukum pemilu serentak nasional tahun 2024. Problem yang pertama yaitu soal keserentakan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Yang kedua, problem terkait hak politik peserta pemilu, terutama menyangkut legal standing dan peserta pemilu yang mengajukan pasangan calon di pilkada. Yang ketiga,
mencakup keberatan beban teknis penyelenggaraan pemilu di lapangan. Bagaimanapun, jika pemilu serentak digelar tahun 2024, ada dua regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau Pilkada. Artinya, jika pemilu pada dua regulasi ini ada dua pedoman waktu yang di dalam kedua undang-undang tersebut yang berkorelasi dengan makna keserentakan yang selama ini dipahami oleh publik. Pembahasan yang nomor 2 yaitu tiket pencalonan. Polemik ini terkait pembatasan waktu yang disediakan oleh undang-undang menyatakan bahwa pilkada akan digelar pada November tahun 2024. Sementara syarat pengajuan pasangan calon oleh partai politik dimaknai dasar hasil pemilu yang terakhir sebelum pilkada tersebut tergelar. Hal ini menjadikan pertanyaan sebab jika simulasi hasil pemilu tahun 2019 bagi sebuah parpol peraih kursi DPRD memenuhi syarat pencalonan, kemudian diputuskan menggunakan basis hasil pemilu tahun 2024 sebagai tiket pencalonan, tentu beresiko partai politik yang tersebut menjadi tidak bisa mencalonkan jika suara dan kursi didapatkan justru menurun. Kondisi ini tentu kumulatif bagi para politik peserta pemilu. Jika lebih awal bisa diputuskan, maka akan lebih mudah melakukan kerja-kerja politiknya di pemilu dan pilkada nanti. Resiko KPPS. Kondisi ini pada akhirnya membutuhkan rasionalisasi di mana bisa saja dilakukan upaya untuk memajukan jadwal pemungutan suara legislatif tidak harus pada bulan April tahun 2024, namun bisa juga maju 1 bulan. Sementara itu, problem ketiga juga tidak kalah pentingnya, yakni menyangkut problem beban berat bagi penyelenggara pemilu yang harus menyelenggarakan pemilihan dengan 7 jenis pemilu pada tahun yang sama, tahun 2024, yakni pemilihan presiden, yang kedua pemilihan anggota DPR, yang ketiga DPD, yang keempat DPRD provinsi, yang kelima DPRD kabupaten atau kota, yang keenam pemilihan gubernur, dan yang terakhir nomor 7 pemilihan wali kota atau bupati. Untuk pengalaman di pemilu tahun 2019 harus diperhitungkan ketika faktor kelelahan dan sakit bawaan membuat 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disingkat KPPS meninggal dan 5.157 petugas KPPS sakit. Jika tahun 2024 nanti dipastikan serentak, ada baiknya dalam rekrutan badan atau ad hoc PKK, PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS menambah syarat minimal berusia di bawah 50 tahun sebagaimana dilakukan saat pilkada tahun 2020 lalu. Pada akhirnya, jika pemilu tahun 2024 dilaksanakan secara serentak nasional, beban penyelenggara pemilu semakin berganda.
Hal ini menjadi problem yang tidak dapat dianggap sebagai sebelah mata. Problematika yaitu dampak pemilu serentak tahun 2024. Dampak pertama yakini komplikasi masalah pada pemilu 2019 akan terulang kembali. Pada 2019 lalu, pemilu tingkat eksekutif dan legislatif dilakukan serentak. Salah satu persoalan yang muncul terkait jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum KPU, ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 yang mengalami sakit. Jika tidak ada perubahan sistem pemilu tahun 2024, maka Pilpres, Pileg, dan Pilkada akan digelar dalam satu hari karena regulasi yang pada level undang-undang tidak mengalami perubahan. Dampak lainnya yakini penurunan tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini terjadi intensitas interaksi antara pemilih dan partai politik meningkat hanya pada agenda elektoral. Pasalnya pilkada pada tahun 2022 dan 2023 akan tidak ditiadakan dan digelar serentak pada tahun 2024. Keserentakan ini juga akan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Serupa dengan pilkada tahun 2020, pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik. Mahkamah Konstitusi akan menjadi sandaran perubahan pengaturan pemilu. Kemungkinan itu akan terjadi jika revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dampak lainnya yaitu KPU perlu mengeluarkan terobosan dan inovasi terkait penyelenggaraan pemilu serentak. Kemudian pemerintah akan sulit untuk memperbaiki jadwal pilkada selanjutnya. Jika pilkada tetap dilangsungkan pada tahun 2024, maka daerah yang masa jabatannya kepala daerah akan habis pada tahun 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh pelaksanaan tugas hingga akhir 2024. Sejauh ini hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menunggu revisi Undang-Undang Pemilu tersebut, sedangkan fraksi lainnya yang menolak revisi dan minta agar diselenggarakan pada Pilkada tahun 2024. Kesimpulannya yaitu pemilihan kepala daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendapatkan memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan setiap tahunnya ketika masa jabatan pemimpin tersebut telah usai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dilaksanakan tahun 2024 tetapi sebenarnya undang-undang tersebut masih dapat diprediksi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kemudian terdapat beberapa kepala daerah yang masa jabatan kepemimpinannya telah usai pada tahun
2022 dan 2023 sehingga perlu adanya pilkada kembali. Tetapi pilkada akan serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai dampak ditiadakannya pilkada tahun 2022 dan 2024 dengan analisis SOAR. Analisis tersebut peneliti menggunakan untuk mengetahui kekuatan, peluang, aspirasi dan juga hasil. Pada kekuatan yaitu adalah legitimasi, strategi kampanye, dan partisipasi politik masyarakat. Kemudian pada peluang yaitu adanya koalisi partai politik, meningkatnya popularitas, adanya dinasti politik, dan adanya kekuasaan. Selanjutnya pada aspirasi terdapat beberapa aspirasi dari KPU dan partai politik untuk melaksanakan revisi undang-undang pilkada. Pada KPU sendiri menginginkan adanya revisi tentang teknis pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, tidak seperti pemilu tahun 2024. Beberapa anggota KPPS yang mengalami kerugian yaitu meninggal dunia. Pada aspek hasil yaitu tidak adanya revisi undang-undang pemilu, pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan adanya kekosongan kepemimpinan di berbagai wilayah dengan diisinya oleh petugas pelaksanaan tugas. Dalam hal ini negara perlu memperhatikan dampak yang terjadi apabila pilkada tetap melaksanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan kepada berbagai hal. Apabila pemerintah tetap menetapkan adanya pilkada yang dilaksanakan secara serentak, maka perlu adanya revisi undang-undang pemilu, terutama pada teknisi KPU. Hal ini bertujuan agar tidak perlu adanya revisi undang-undang pemilu, terutama pada teknisi KPU. Hal ini bertujuan agar tidak pemilu serentak tahun 2019 terulang kembali lantaran cukup banyak KPPS yang meninggal dunia. Apabila dirasa merugikan, maka sebaiknya menggunakan teknologi informasi untuk pengumuman suara, yaitu dengan mencoba menggunakan teknologi suara elektronik, penghitungan suara elektronik, dan rekapitulasi suara elektronik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi pada makalah ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.